Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Hazami Fadirobi dengan NIM 129241101 akan menjelaskan tentang laporan penelitian dari kelompok saya, yaitu kelompok 5, dengan judul pengaruh suhu permukaan laut terhadap pemutihan terumbu karang di Raja Ampat. Lalu ini ada kelompok saya. Next, bab 1. Kenapa penelitian ini harus dilakukan? Apa urgensinya gitu. Yang pertama itu ada perubahan iklim yang meningkat gitu. Karena oleh global warming. Terus yang kedua itu kenaikan suhu memicu stres dan pemutihan terumbu karang dengan frekuensi kejadian yang semakin meningkat. Terus yang ketiga, yang terakhir itu dalam dampak apa sih dalam jangka panjang yang mengancam ekosistem terumbu karang dan kehidupan masyarakat pesisir. Lalu rumusan masalah yang akan saya bahas di situ, bagaimana tren perubahan suhu itu selama 10 tahun terakhir, bagaimana hubungan peningkatan suhu permukaan dan pemutihan terumbu karang di Raja Ampat. Ada implikasi apa saja perubahan suhu dan keberlangsungan terumbu karang. Lalu tujuannya itu yang pertama ada mengetahui pola suhu permukaan laut di Raja Ampat selama 10 tahun terakhir, dan terus juga mengetahui hubungan antara perubahan suhu permukaan laut. Terus yang ketiga itu dampak peningkatan suhu terhadap kerentanan ekosistem terumbu karang. Nah, ruang lingkup kajiannya itu hubungannya itu peningkatan suhunya itu dari data SST satelit dengan periode 2015 hingga 2024 gitu. Kajian ini menyangkut tren suhu, pola kejadian branching, dan serta dampak ekologis dan sosialnya. Terus anggapan dasarnya itu suhu permukaan air laut itu kurang lebih naik gitu 1 sampai 2 derajat Celcius. Yang ini menimbulkan mengganggu ekosistem zooxanthellae dan menyebabkan pemutihan fisiologis dan simbiotik terumbu karang dari zooxanthellae. Diambil dari tahun 2015 hingga 2024, meskipun faktor lingkungan lain turut mempengaruhi kerentanan, tapi inilah suhu permukaan yang paling dominan. Next, hipotesisnya kita itu tren suhu itu tuh di Raja Ampat 2015 hingga ini diasumsikan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan frekuensi dan intensitas pemutihan terumbu karang. Habis itu metode apa sih yang kita ini itu, yaitu menggunakan metode kuantitatif yaitu descriptive analysis. Habis itu teknik pengumpulan datanya, data itu dikumpulkan berupa produk dari NOAA atau dari website NOAA yang mencakup SST, DHW, dan branching alert periode 2015 hingga 2024, literatur ilmiah yang terkait. Lalu bab 2, teori dasar. Definisi fungsi ekosistem terumbu karang. Pemutihan terumbu karang itu definisi fungsinya itu ya hayati itu keragaman di pesisir itu sangat tinggi gitu. Salah satunya adalah terumbu karang, yaitu yang mempengaruhi ekosistem bawah laut. Lalu pemutihan terumbu karang itu bisa terjadi karena hilangnya zooxanthellae akibat stres lingkungan. Pada konteks ini yaitu kenaikannya suhu permukaan air laut. Habis itu suhu permukaan dan kaitannya dengan iklim global itu adalah parameter kuncinya gitu. Karena mencerminkan pemanasan akibat global warming atau efek rumah kaca di dinamika laut atmosfer. Lalu parameter pendukungnya itu ada salinitas, kedalaman cahaya, dan arus laut. Itu pendukung optimalnya salinitas 32 sampai 35 dan menjaga keseimbangan osmotik. Lalu dampak ekologis dan sosialnya itu pemutihan terumbu karangnya itu bisa pemutihannya itu bisa hilangnya zooxanthellae karena kenaikan suhu laut gitu, dan menurunkan fotosintesis sehingga perubahan struktur terumbu karang dan komoditas ikan, serta penurunan perikanan, pariwisata, dan ketahanan pangan masyarakat pesisir. Bab 3, analisis. Gambaran umum di wilayah Raja Ampat itu lokasinya kita terletak di Papua Barat Daya, dan pertemuannya itu masa air Samudra Pasifik dan Laut Seram dengan dinamika oceanografi kompleks yang dipengaruhi arus lintas Indonesia atau ATF. Kondisi ini mendukung produktivitas perairan dan menjadikan Raja Ampat sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Next, terus ini pada tahun 2015 suhu permukaan air laut itu terjadi pada 28,7 derajat Celcius di
di daerah Raja Ampat, habis itu naik hingga pada tahun 2017 29,5, habis itu turun kembali di tahun 2019, habis itu naik melonjak hingga 29,7 derajat Celcius. Habis itu pola kejadiannya itu terumbu karangnya itu meningkat sekitar 1-2 derajat Celcius gitu, di atas suhu normal musimannya. Dalam periode ini tertentu kejadiannya blanching itu tidak merata, hanya spasial gitu, dan di letak-letaknya itu di daerah-daerah tertentu aja di Raja Ampat. Habis itu hubungan hubungan korelasi antara DHW dan SST-nya. Pada 2015 sampai hingga 2024 hasil analisis menunjukkan hubungannya positif. Berarti ini jelas bahwasannya ini itu sangat-sangat berhubungan, sangat-sangat mempengaruhi. Dan dari tahun ke tahun itu sekitar dari 25.000 km persegi sekarang itu menjadi 54.000 km persegi, menandakan akumulasi stres panas yang semakin meluas. Habis itu hubungan SST DHW maksimum dan luas pemutihannya itu menunjukkan bahwa nilai DHW-nya itu lebih dari 4 derajat Celcius. Habis itu yang secara luas digunakan untuk ambang terjadinya blanching, dan SST pemutihannya itu signifikan pada tahun-tahun dengan SST lebih tinggi. Sebagai contoh, pada tahun 2016 itu SST-nya itu 29,38 Celcius, dan luas BAA-nya itu lebih dari 4, tercatat sekitar 3.350 km persegi, sedangkan 2024 itu plus minus 29,67 derajat Celcius dan mencapai 43.800 km persegi. Habis itu analisis hubungannya itu mekanisme biologis. Peningkatan ini menyebabkan gangguan pada sistem fotosintesis zooxanthellae dan berujung pada keluarnya alga simbion dari jaringan karang. Kehilangan zooxanthellae mengakibatkan karang kehilangan warna dan sumber energi utama. Ya, inilah yang sebagai faktor-faktornya. Habis itu selain itunya fisika kimia, penurunan pH, peningkatan nutrien dan ini gitu. Sementara pada eutrofik, pencemaran sedimentasi dan aktivitas manusia menurun daya pulih ekosistem, interaksi faktor global dan lokal terdapat. Next, terus ini implikasinya, pemutihan terumbu karang menurunkan tutupan karang hidup hingga menghilangkan habitat penting bagi ikan, karang dan invertebrata. Habis itu bab 4 penutup, itu ada simpulan. Yang pertama itu simpul yang kita bisa dapat adalah tren suhu permukaan laut SST di Raja Ampat menunjukkan kecenderungan meningkat secara konsisten dalam 1 dekade terakhir, meskipun masih dipengaruhi fluktuasi musiman dan fenomena iklim global. Tapi di sini tuh masih bisa secara global itu harus menurunkan iklim global dengan cara lebih peduli kepada lingkungannya gitu. Terus yang kedua itu SST blanching yang berkaitan pada peningkatan SST yang melampaui ambang toleransi karang, memicu stres termal, keluarnya zooxanthellae dan meningkatkan frekuensi serta intensitas pemutihan terumbu karang gitu. Seperti tadi datanya, yaitu peningkatan suhu itu sangat-sangat berpengaruh. Dampak ekologis signifikan, stres termal berulang menurunkan kesehatan dan pertumbuhan karang. Nah, risiko kematian dari tahun ke tahun aja sudah kelihatan meluasnya dari sekitar 3.300 hingga 43.800. Itu sangat-sangat signifikan. Oke, ini daftar pustaka. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.